Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'ahulah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wasail akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Sanwasil insyaallah fi qira'at wa syarah kitab Ummul Barahin lil Imam Sanusi rahimahullah. Terakhir kita sampai pembahasan tentang sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah. Sifat salbiyah seperti kita katakan adalah sifat-sifat yang maknanya apa, Bayu? Maknanya adalah penafian atas hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sifat nafsiyah adalah sifat diri. Sifat diri dalam arti dia tidak memberikan makna lebih kepada zat, dia adalah zat itu sendiri. Allah adanya Allah, ya Allah itu sendiri. Tapi kalau Allah punya sifat, Allah qadim. Nggak bisa kamu bilang Allah itu adalah dirinya sendiri. Qadim artinya menafikan kebermulaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mukhalif lil hawadis. Nggak bisa kamu bilang sifat mukhalafah lil hawadis adalah Allah itu sendiri. Nggak bisa. Tapi dia adalah penafian akan penyerupaan Allah dengan makhluk. Di sifat salbiyah isinya penafian. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sifat ma'ani. Tsumma yajib. Halaman 2 bahas yang teks Arabnya halaman 2. Tsumma yajibu kalau di ininya halaman berapa harian? Di bagian syarahnya. Halaman 49 ya. Udah saya terjemahin juga tuh. Tsumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifat. Wajib bagi Allah Ta'ala berapa sifat? 7 sifat. Sekali lagi, 7 sifat ini bukan berarti membatasi. Tapi adalah sifat-sifat inti yang kalau kita imani, maka kita akan beriman kepada sifat Allah yang lain. Wajib bagi Allah 7 sifat. Sama sifatil ma'ani. Sifat yang 7 ini dinamai sifat ma'ani. Kenapa? Karena dia ada dengan adanya Allah gitu loh. Gini, lihat sini. Kalau sifat wujud, dia adalah sifat yang menunjuk pada zat itu sendiri. Zat Allah itu sendiri. Kalau sifat salbiyah, yang 5 itu, tidak baqa mukhalaf al-hadis kama binasi wahdaniyah, dia menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kalau sifat ma'ani itu sifat yang ada. Kalau sifat salbiyah kan menafikan ya kan? Kalau sifat ma'ani itu sifat yang ada dengan adanya Allah. Dia berada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya beri contoh sederhana, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk ya. Tapi itu cara sederhana untuk memahami. Misalnya seharian kamu. Seharian. Kalau saya bilang seharian adanya seharian itu ya seharian itu sendiri ya kan? Iya kan? Tapi kalau saya bilang seharian itu berkemampuan. Atau seharian itu pintar misalnya. Seharian itu pintar. Ada sifat pintar yang ada dalam diri kamu, ya enggak? Dan sifat itu ada kan? Nah itu contoh sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Atau seharian berkemampuan. Ada sifat kemampuan dalam diri kamu ya kan? Dan itu ada pada diri kamu. Tapi kamunya ada berapa? 1. Artinya banyak. Kamu misalnya punya sifat pintar, rajin, santun. Punya sifat banyak nih. Tapi kamu tetap 1 kan? Maksudnya banyaknya sifat itu gak menodai kesatuan kamu kan? Itu cara sederhana. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan sifat-sifat yang lain, itu tidak menafikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya, sifat ma'ani. Pertama al-qudrah. Qudrah itu sifat kuasa, wal iradah, dan sifat kehendak. Al-muta'alliqatan bi jami'il mumkinat, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin. Wal ilmu al muta'alliq bi jami'il wajibat, dan sifat ilmu yang berkaitan dengan semua yang wajib, jaizat wal mustahilat.
wal haya, dan sifat hidup, wa hiya la tata'allaqu bi syai'in, dan dia tidak terkait dengan sesuatu, was sam'u wal basar, kemudian sifat pendengaran dan penglihatan, al muta'alliqan, yang berkaitan bi jami'il mawjudat, dengan segala sesuatu yang ada, wal kalam alladzi laisa biharfin wala sautin, dan sifat kalam yang bukan berupa huruf, bukan berupa suara, wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu minal muta'allaqat, dan dia berkaitan dengan apa yang menjadi keterkaitan sifat ilmu. Sekarang kita akan rinci satu-satu ya. Sifat kuasa dan sifat kehendak dulu. Oke, lihat sini, lihat sini. Di situ dikatakan sifat kuasa dan kehendak al-muta'alliqatan bi jami'il mumkinat, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin. Kita masih ingat pembahasan di awal hukum akal? Nih, lihat tuh, pembahasan hukum akal itu penting supaya kita bisa memahami pembahasan-pembahasan setelahnya. Sekarang gitu, ketemu tuh. Sifat kuasa dan kehendak hanya berkaitan dengan yang mungkin. Apa itu mungkin? Sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Lihat sini, lihat sini. Ada namanya sifat, ya. Ada namanya ta'alluq. Ta'alluq ini bahasa gampangnya keterkaitan. Keterkaitan antara sifat dengan sesuatu yang lain gitu. Lihat sini, lihat sini. Kalau sekarang misalnya ada sifat, kita gampang yang sederhana dulu ya, manusia nih. Sifat cinta misalnya. Berarti ada yang dicintai dong, ya enggak? Ya enggak? Sekarang pengetahuan, berarti ada yang diketahui. Kalau ada sifat kuasa, berarti ada yang dikuasai, ya enggak? Kalau sekarang misalnya ada pendengaran, berarti ada yang didengar. Nah, keterkaitan antara sifat Allah dengan sesuatu yang lain itu dalam bahasa ilmu akidah namanya ta'alluq. Sekarang kita bilang Allah itu punya kuasa, punya kehendak. Orang pasti nanya, apa yang Allah kuasai, apa yang Allah kehendaki, ya enggak? Allah punya pengetahuan, apa yang Allah ketahui? Apa aja cakupannya gitu loh, paham enggak? Allah punya pendengaran, apa aja yang Allah dengar? Allah punya firman, apa aja yang Allah firmankan? Paham nggak ta'alluq itu, paham maksudnya? Keterkaitan antara sifat Allah dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, yang berbeda dengan dirinya, dengan makhluknya gitu loh gampangnya. Paham nggak? Jadi keterkaitan itu namanya ta'alluq. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita katakan Allah itu punya sifat kuasa, kekuasaan Allah itu terkait dengan apa aja? Jawabannya apa? Sifat kuasa atau kudrah dan kehendak. Kehendak itu apa? Irodah. Kata Imam Sanusi itu berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin, mumkinat, jamak dari kata mungkin. Segala sesuatu yang mungkin. Kenapa kok bisa begitu? Lihat sini. Allah punya sifat kuasanya Allah itu artinya apa? Lihat sini, lihat di halaman sifat kuasa, penjelasan halaman berapa? Tuh, halaman 50. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wafqil irada. Sifat yang qadim. Apa artinya qadim? Tidak bermula. Qadim itu apa artinya? Kenapa sifatnya qadim? Karena Allah sendiri zat yang qadim. Kalau zatnya qadim berarti sifatnya juga qadim, dalam arti tidak bermula. Sifat yang qadim yang berada pada zat Allah. Lihat, berada. Kalau sifat salbiyah kan sifat yang isinya itu pernafian gitu, paham enggak? Kalau sifat ma'ani yang 7 ini sifat yang ada pada zat Allah, yang dengan sifat itu dia bisa mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang maksudnya makhluknya. Allah dengan sifat kuasa itu mengadakan dan meniadakan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya. Sementara sifat iradah, lihat sifat iradah, halaman 51. Sifat yang qadim, yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia mengkhususkan segala sesuatu yang mungkin berdasarkan sebagian dari apa-apa yang boleh bagi dirinya. Lihat, gampangnya begini. Sifat kudrah atau kuasa itu mengadakan dan meniadakan. Kalau sifat iradah mengkhususkan. Lihat sini, lihat sini. Sifat kudrah itu mengadakan atau meniadakan. Kalau sifat iradah itu
mengkhususkan. Lihat. Mengadakan dan meniadakan, mengkhususkan. Contoh sekarang kita ambil satu contoh ya. Kita ambil satu contoh. Ini syahrian. Syahrian. Ini makhluk, ya kan? Makhluk. Syahrian ini bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, ya kan? Manakala Allah mengadakan dia, dalam arti tadinya nggak ada, kemudian diadakan, dia diadakan oleh Allah dengan kuasanya. Paham nggak? Kalau syahrian tiba-tiba nanti wafat, setelah dia ada, yang meniadakan itu adalah Allah dan kuasanya. Karena Allah itu dengan kuasanya mengadakan dan meniadakan segala makhluk yang mungkin. Kamu mungkin atau wajib? Mungkin, karena bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Lihat, sifat kuasa itu mengadakan dan meniadakan. Berarti kalau mengadakan dan meniadakan, dia hanya terkait dengan sesuatu yang bisa diadakan, bisa ditiadakan, ya enggak? Ya iya kan? Sekarang nih mungkin, yang mungkin ini bisa diadakan, bisa ditiadakan, ya enggak? Sementara sifat kudroh, apa tadi fungsinya? Mengadakan dan berarti sangat wajar kalau dia hanya berkaitan dengan yang bisa nggak sifat kudroh ini berkaitan dengan yang wajib? Allah Subhanahu wa taala misalnya. Bisa nggak? Jadi kalau benar bisa nggak kalau orang misalnya bilang Allah itu menguasai dirinya? Salah. Kenapa? Karena kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang juga bisa nggak orang nanya bisa nggak Allah itu menciptakan angka 4 yang lebih besar dari angka 8? Bisa nggak? Itu pertanyaan salah kenapa? Pertanyaan salah kenapa? Karena mengaitkan kekuasaan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Apa artinya mustahil? Sesuatu yang nggak bisa ada, ya nggak? Yang nggak bisa ada. Kalau kamu bilang, bisa nggak Allah menciptakan angka 4 yang lebih besar dari angka 8? Itu seolah-olah kamu ingin mengandaikan keterkaitan sifat kuasa yang fungsinya mengadakan dan meniadakan dengan sesuatu yang nggak bisa diadakan gitu loh. Paham nggak? Agak masuk akal, agak masuk akal. Sifat kuasa itu fungsinya mengadakan dan meniadakan, karena itu dia hanya berkaitan dengan yang nggak berkaitan dengan yang wajib, nggak berkaitan dengan yang mustahil, nggak berkaitan dengan yang mustahil. Contoh lain misalnya sekarang, rasa kenyang. Kalau kita makan, rasa kenyang yang kita dapat. Rasa kenyang itu tadinya ada atau enggak? Enggak ada kan? Jadi kalau kita katakan rasa kenyang itu ada, dia diadakan oleh Allah dengan sifat apanya? Dengan sifat kudroh atau kuasa. Bumi, planet, matahari, tadinya enggak ada. Allah adakan. Berarti dia, dan ini mungkin atau wajib? Mungkin. Dia diadakan oleh Allah dengan sifat kudroh. Jadi sifat kuasa itu, Allah dengan kuasanya itu mengadakan, bisa mengadakan atau meniadakan makhluk. Gak bisa itu kuasa Allah itu dikaitkan dengan yang mungkin, dengan yang mustahil ataupun yang Kenapa? Karena yang wajib gak bisa ditiadakan. Yang mustahil gak bisa diadakan. Paham gak? Sementara sifat kudroh itu mengadakan dan berarti kalau begitu keterkaitannya hanya dengan yang mungkin. Paham ya? Nah kalau sifat iroda itu mengkhususkan satu dari berbagai kemungkinan yang ada. Misalnya begini Bayu. Bayu ini lahir, kamu lahir di mana Bayu? Rajeg. Lahir di Rajeg. Dia diadakan oleh Allah dengan sifat kuasanya, paham? Tapi Bayu ini kan bisa jadi lahir di Rajeg, bisa jadi lahir di Solo, bisa jadi di Bekasi, bisa jadi di Jakarta. Ada berapa kemungkinan? Ada banyak kemungkinan kan? Ada banyak kemungkinan, berarti kalau begitu di antara sekian banyak kemungkinan ini, manakala ada satu yang dipilih, berarti ada yang mengkhususkan kan? Paham nggak? Paham nggak maksudnya pengkhususan itu paham nggak? Kayak kamu baju lah sekarang. Baju kamu itu ukurannya bisa L, bisa XL, bisa M, ya nggak? Iya kan? Tapi desainer sengaja mendesain tuh, oh kalau ini bajunya M. Warnanya itu bisa merah, bisa hijau, bisa hitam. Ya nggak? Dipilih warna merah. Itu namanya mengkhususkan. Dalam bahasa Arabnya itu namanya taksis. Taksis itu artinya mengkhususkan. Jadi Allah dengan kehendaknya itu mengkhususkan mengkhususkan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada gitu loh, gampangnya, paham nggak? Kamu ketika lahir, ukuran badan kamu misalnya berapa? 2 kilo. Padahal bisa aja 5 kilo, bisa aja 7 kilo, bisa aja 8 kilo, dan lain-lain. Nanti Bayu, kamu menikah nih,
Ada berbagai kemungkinan, ya kan? Kamu bisa menikah dengan orang Jawa, bisa menikah dengan orang Batak, bisa menikah dengan orang Medan, bisa menikah dengan orang Tangerang, ya nggak? Manakala dipilih satu pilihan dari sekian banyak kemungkinan yang ada, berarti di balik itu ada yang mengkhususkan kejadian tersebut. Mengkhususkan. Dan kamu nikahnya bisa di mana? Bisa di Tangerang, bisa di Solo, bisa di Medan, bisa di Bekasi, ya kan? Dipilih satu kemungkinan berarti ada yang mengkhusus. Siapa itu yang mengkhususkan segala kemungkinan itu? Jawabannya adalah Allah dengan sifat kehendak atau iro. Paham bedanya? Jadi Allah mengkhususkan berbagai kemungkinan. Ada negara namanya Indonesia. Sebelum ada negara Indonesia, Allah sudah tahu akan adanya negara Indonesia. Dan Allah sudah menghendaki. Menghendaki artinya apa? Mengkhusus. Coba lihat tuh. Indonesia itu bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Paham nggak? Allah mengkhususkan keberadaannya, memilih keberadaannya. Nanti ketika dia ada dan terwujud, orang-orang Indonesianya ini terwujud, diwujudkan atau diadakan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya keterkaitan yang erat itu sifat kuasa dengan sifat kehendak. Allah menghendaki ketika dia ada, maka diadakan oleh sifat kudrah. Allah dengan sifat kudrahnya, paham? Sifat kudrah, karena itu sifat kudrah itu hanya berkaitan dengan yang mungkin. Kemudian sekarang sifat pengetahuan, sifat ilmu. Dia hanya berkaitan dengan apa? Bukan, kalau sifat ilmu berkaitannya dengan yang wajib, mungkin, dan mustahil. Lihat sini. Apa itu sifat ilmu? Sifat yang dengannya tersingkap segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya begitu. Lihat harian halaman berapa? Hah? Halaman 25. Wal ilmu al muta'alliq bi jamil wajibat wal jaizat wal mustahilat sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala yankashifu biha kullu ma'lum minal wajibat wal jaizat wal mustahilat. Sifat yang qadim yang berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya tersingkap segala sesuatu yang dapat diketahui dari hal-hal yang wajib, mungkin, dan mustahil. Lihat, kalau sifat kudrah itu mengadakan dan meniadakan, Allah dengannya dengan sifat kudrah itu mengadakan dan meniadakan. Kalau Allah dengan sifat iradah itu mengkhusus. Kalau dengan sifat ilmu, Allah itu menyingkap segala sesuatu. Lihat. Jadi kalau sifat ilmu atau pengetahuan itu penyingkapan. Kalau sifat kudrah, pengadaan dan peniadaan. Kalau sifat iradah, pengkhusus. Kalau sifat ilmu, penyingkapan. Lihat. Sebelum kita sekarang ada di tempat ini, Allah sudah tahu kan? Sudah tahu artinya apa? Di sebelum kita ada nih. Sebelum Darul Arham ada, pondok ini ada, saya ada, kamu ada. Allah sudah tahu. Kelak akan terjadi pengajian, pesertanya segini jumlahnya. Orang-orang ini lahir pada tanggal ini. Mereka akan masuk ke pondok tanggal segini. Sebelum semuanya terjadi, Allah sudah tahu. Tahu itu maksudnya apa? Menyingkap, tersingkap dalam pengetahuan Allah apa yang akan terjadi kelak. Kapan kita hidup, kapan kita mati, kapan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, tersingkap di sisi Allah segala sesuatu itu. Allah tahu segala-galanya, paham nggak? Dan pengetahuan Allah itu beda dengan pengetahuan makhluk apa? Kalau kita mengetahui, pengetahuan kita itu didahului oleh ketidaktahuan. Tadinya saya nggak tahu, saya nggak kenal kamu tadinya. Tadinya saya nggak kenal kamu, Bayu. Tiba-tiba kemudian bertemu dan kenal. Lihat, pengetahuan saya tentang Bayu ada awalnya apa enggak? Ada awalnya. Sementara pengetahuan Allah tidak memiliki awal. Sebelum adanya makhluk, semuanya sudah tersingkap dalam pengetahuan Allah. Paham nggak? Makanya kita wajib percaya kepada qada dan qadar. Nah, ada keterkaitan. Sifat ilmu ini ada berkaitan dengan qada dan qadar. Qada itu maksudnya apa? Qada itu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala sesuatu. Manakala terwujud, Allah tahu kelak ini manusia-manusia ini akan mengaji di tempat ini. Allah tahu. Manakala benar-benar kamu ngaji beneran, terwujud tuh apa yang Allah ketahui, itu namanya qadar. Paham nggak? Paham? Ada sebagian ulama yang membalik maknanya. Pengetahuan Allah itu namanya qadar. Manakala apa yang Allah ketahui itu terwujud, namanya qada. Terus percaya kepada qada dan qadar itu maksudnya apa? Percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, sudah diketahui oleh Allah semuanya, sudah selesai. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa kalau sesuatu itu terjadi, itu terjadi sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sekarang mendapatkan uang, keluar dari ruangan ini, tiba-tiba ada orang ngasih uang 5 juta. Sebelum itu terjadi, Allah tahu?
Dengan sifat apanya? Dengan sifat ilmunya. Lihat. Manakala uang itu dikasih ke Bayu, padahal bisa dikasih ke Sahrian, bisa dikasih ke ini. Ada penghususan kan? Allah menghususkan dengan apanya? Sifat kehendak. Adanya kejadian itu terwujud gitu, diadakan. Allah mengadakan dengan sifat irodah. Sebelum kejadian itu terjadi, Allah sudah menyingkap segala sesuatu dan sudah jelas baginya segala sesuatu. Sudah jelas. Semuanya itu tersingkap dengan sifat ilmu. Paham ya? Jadi Allah dengan ilmunya sudah menyingkap segala sesuatu, sudah tahu segala sesuatu. Kemudian Allah mengkhususkan sekian kemungkinan dari berbagai pilihan yang ada, manakala dia terwujud dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu nih, habis dari sini Rafka, kamu biasanya tidur di kamar. Iya. Kalau sekarang misalnya saya tahu Rafka ini selesai mengaji, karena saya tahu kebiasaan dia tidur di kamar. Kira-kira kalau misalnya dia tidur beneran, itu yang salah saya atau dia sendiri? Bisa nggak kamu bilang bahwa saya memaksa Rafka untuk tidur di kamar, gara-gara saya tahu? Bagus. Allah itu tahu segala sesuatu. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang ahli maksiat, siapa yang menjadi orang taat. Allah tahu. Tapi Allah maksa nggak? Bagus. Jadi pengetahuan itu sifatnya menyingkap, bukan memaksa. Bukan memaksa. Jadi nggak bisa kamu beralasan nanti di akhirat, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke neraka? Kenapa engkau takdirkan aku berminum khamar? Kenapa engkau takdirkan aku melakukan kejahatan? Nggak bisa begitu, kenapa? Karena Allah dengan pengetahuan dan takdirnya itu tidak memaksa kita untuk melakukan kejahatan maupun kebaikan. Manusia itu dikasih pilihan. Yang mau baik-baik, yang mau buruk-buruk. Ini semuanya bisa. Manakala kamu mau milih yang baik, Allah ciptakan yang baik. Allah milih yang buruk, Allah ciptakan yang buruk. Paham? Allah menciptakan dengan sifat apanya? Kuasa. Allah mengkhususkan dengan sifat irodah. Allah menyingkap segala sesuatu sebelum sesuatu terjadi dengan sifat ilmu. Dan ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.